Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'til batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala puji milik Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan Allah tidak mengadakan kebengkokan pada kitab itu. Kitab itu tidak didatangi kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Wanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dalam kajian online pagi hari ini dalam acara sahur ya. Dan hendaklah kita selalu bersyukur kepada Allah, menghargai pemberian Allah yang sangat berlimpah ini, bisa bangun, bisa menghirup udara segar, bisa menikmati hidangan jasmani maupun rohani dalam keadaan nyaman, damai, sehat, sejahtera. Oleh karena itu, semoga Allah selalu membimbing kita. Kita masih meneruskan tentang Al-Fatihah yang beberapa hari lalu kita mulai ya. Namun ada sebuah kata bijak yang tidak mengalami tidak akan pernah paham. Oleh karena itu, pemahaman tidak akan pernah lahir dari hanya informasi. Jadi pemahaman tidak akan pernah lahir dari apa? Kata orang. Karena pemahaman yang sungguhnya harus lahir dari pengalaman pribadi. Oleh karena itu, spiritualitas dalam beragama ini sungguhnya bukan untuk siapapun, tetapi agama adalah pengalaman pribadi. Jadi beragama tidak bisa dipamerkan kepada siapapun. Sebab itu sebagai kebenaran subjektif, bukan kebenaran objektif. Oleh karena itu tidak boleh ada justifikasi kepada orang lain dari siapapun kepada siapapun. Jadi tidak boleh ada intervensi. Oleh karena itu ya kita harus menjadi orang yang luas wawasannya secara universal. Maka kalau kita melihat berita-berita ada mualaf sudah menjadi ustadz, ustadzah, penceramah, itu ya mestinya harus apakah dia sudah mengalami secara perjalanan spiritualnya seperti apa, atau mungkin ya kalau untuk tarbiyah pendidikan tidak apa-apa itu dai cilik misalnya, tapi sebetulnya kalau masuk ranah ma'rifatullah kemudian hakikat, ya dai cilik itu ya belum sampai karena belum mengalami. Padahal yang namanya din, sistem hidup, aturan hidup, perjalanan spiritual itu harus mengalami. Kalau mengalami, paham, baru kita sampaikan kepada yang lain, kan begitu. Nah, ini sebagai pembuka, mari kita lanjutkan. Kemarin sudah ihdinas siratal mustaqim, yaitu tunjukkanlah jalan yang lurus. Nah, ini harus gandengkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu. Jadi suruh nunjukin jalan yang lurus, jalan yang tegak, jalan yang tidak bengkok ya. Kemudian bukan jalannya orang-orang yang dimaghdub ya. Bukan jalannya orang-orang yang sesat. Ya, kita perlu pendalaman di sini ya, bahwa siapa yang mengamalkan ilmu yang dia tidak tahu, Allah akan mengajarkan dia yang belum tahu. Nah, itu dalam sejarah kan ada Rasul begitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah paham, diamalkan, itu ada pengalaman. Jadi baik ada ilmu di situ, mendapatkan ilmu baru dan ilmunya akan menjadi berkah.
Oleh karena itu kalau orang yang tidak paham, ya, itu sebenarnya juga bagus, ya. Kalau tadi saya sebutkan orang yang paham itu pasti dia akan mengamalkan, dan dalam pengamalan itu kan ada pengalaman. Nah, ada pengalaman itu kan dia ada pencerahan menjadi baik, kemudian mendapatkan ilmu baru, ilmunya menjadi berkah. Berkah karena bermanfaat untuk kehidupannya. Tapi bagi orang yang tidak paham itu sebenarnya juga bagus. Yang tidak paham pasti akan mencari ilmu. Nah, supaya paham, mencari caranya ya dia harus paham, harus belajar, kan begitu. Tapi sayang ada lagi orang yang salah paham, ya, merasa ilmunya paling benar, semua orang salah, maka ujungnya dia menjadi gagal paham. Nah, sekarang kita pilih mana? Panjenengan ini tidak paham lantas mencari, atau paham lantas mengamalkan, atau salah paham yang pura-pura paham dan merasa benar sendiri terus menutup diri. Nah, padahal kan kita itu ya sholat harus paham, saum harus paham, haji harus paham. Kalau tidak paham, ujung-ujungnya memang gagal paham. Nah, disitulah kita memang perlunya kita berpikir, ya, kita mengerti, kita belajar, karena ayatullah itu sangat luar biasa pendalamannya kalau kita mau masuk ke dalam. Nah, hadirin yang berbahagia, dalam ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus memang banyak hal kalau kita bisa melihat di dalam surah ke-6 ayat 151 dan 153 maksud saya. Itu juga memang sebenarnya siratal mustaqim itu adalah Al-Qur'an itu sendiri. Dan juga di dalam hati diri kita ini sebenarnya sudah ada tuntunan untuk menuju ke siratal mustaqim, jalan yang tegak, karena sudah diberi burukon oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jalan siratal mustaqim ini adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Sekarang siapa yang diberi nikmat itu? Ya, dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat keempat, surat An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasulah faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Ya, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka orang-orang itu bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka, minan nabiin, dari nabi-nabi, wasidikin, dari para sidikin, wasuhada, dari para syahid, wasolihin, dan para orang-orang soleh, wahasuna ulaika rafiqo, dan itulah sebaik-baik bagi mereka itu teman yang baik. Nah, hadirin yang berbahagia, di sini ada para nabi, ya, sidikin, syuhada, dan solihin. Itulah sebaik teman, ya, orang yang telah diberi nikmat. Jadi kalau melihat ini kan ayat tadi Al-Fatihah yang akhir tadi, manusia itu kan terdiri dari tiga: satu yang mendapat nikmat, dua yang tidak tahu jalan atau tersesat, ya, yang ketiga adalah yang dimurkai. Perlu kita tandaskan, orang yang tersesat itu kalau diberitahu jalan siratal mustaqim dan menerima, dia akan dapat nikmat. Tapi kalau menolak, dia akan dimurkai. Jadi sebenarnya kata-kata atau bahasa tersesat itu jangan langsung divonis itu salah. Karena tersesat itu kan tidak tahu jalan. Misalnya Bapak Ibu ke Jakarta, yang dicari jalan Husni Tamrin, tapi baru sampai di Pulau Gadung sudah bingung. Ini tersesat. Tapi setelah bertanya, ya, kemudian ditunjukkan, nanti kemudian tahu, paham, oh jalan Husni Tamrin ini berarti Bapak Ibu sudah tidak tersesat lagi. Nah, sini harus kita membedakan. Kadang orang bahasa tersesat itu kadang, jadi tersesat itu hanya belum tahu jalan. Harusnya kita di situ. Jadi orang yang sudah mengerti jalan, namanya juga sudah tidak tersesat, dan situ dia akan mendapatkan petunjuk jalan. Maka di sini orang-orang yang sudah melakukan itu, ya, melakukan dalam arti pencarian kemudian mendapatkan petunjuk, yaitu nanti akan mendapatkan kenikmatan.
Ikhwatin yang berbahagia, maka dalam hal kita membahas ayat ini ya, orang yang sudah melakukan pencarian kemudian dia sudah beramal soleh. Beramal soleh itu kan di dalam surat 18 ayat 110 ya. Di dalam surat Kahfi ya, surat 18 itu surat Al-Kahfi. Di situ kan disebutkan ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusrik bi ibadati ya rabbih ahada. Jadi barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Jadi salah satu amal soleh itu adalah kembali kepada Rabb ya. Ilmu cara kembali liqa'a rabbihi, yarju liqa'a rabbihi. Ya, itu harus kita cari. Maka kemarin ya ada urutannya, kalau kita di Allah Rahman Rahim, pengasih penyayang, kemudian kita sudah dikasih, sudah disayangi, kita harus mengenalnya. Setelah mengenalnya, kita nanti akan menyembah, setelah menyembah berbakti, mengabdi, kemudian Allah akan memberikan pertolongan ya. Pertolongan kemarin yaitu dengan bisobri wasolah itu. Nah, kalau sudah demikian ya, kalau solihin ini sudah mengamalkan ya, maka dia akan menyaksikan ya. Jadi karena dia sudah soleh, kemudian menyaksikan dengan pengalamannya spiritual itu ya, kemudian dia menyaksikan akan diberi gelar oleh Allah, karena bersaksi dia bergelar syuhada. Jadi orang yang bersaksi, orang yang syahid ya, orang yang syahid itu bukan orang yang masang bom terus bunuh diri. Jadi bukan itu mati syahid itu. Jadi orang yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bicara ya, mati tapi menyaksikan. Itulah sebetulnya yang disebut syuhada. Kapan mati syahid? Ya. Ya, kapan saja kalau kita sudah terus menyaksikan ya. Nah, terhubunglah di sini sang nur insani ya. Kalau kita ada kata-kata nur insani, waktu kita dijanin ibu itu di rahim, kemudian Allah meniupkan nurullah, cahaya Allah itu harus kita fahami. Nah, kalau kita sudah terhubungkan ya, kita sudah terhubung dengan sang nur insani, dengan nur Allah menjadi satu, kemudian kita setelah dewasa mendapatkan cahaya, mendapatkan pencerahan, mendapatkan nur yang terpuji. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pembenaran. Ini mulai datang sesuai kapasitas ruang dan waktu ya. Jadi pembenaran kita itu sesuai yang datang pada diri kita ini sudah membenarkan ya, sesuai kapasitas ruang dan waktunya. Berikutnya kita mesti oke, yes begitu ya, kita sudah membenarkan, maka kita naik kelas menjadi sidikin, karena kita sudah membenarkan, sudah menjadi orang yang benar. Orang yang membenarkan ya, itu akan berkata selalu benar ya Allah kan itu. Perlahan dibuktikan dalam bentuk pengamalan dan pengalaman yang nyata. Sudah jadi solihin, sudah jadi syuhada, sudah jadi sidikin, berikutnya pasti semakom dengan para nabi. Itulah siratal mustaqim, yang jalan orang yang beri nikmat. Kemudian akan tumbuh kesabaran ya, akan tumbuh pemahaman yang berhubungan dengan apa yang dikerjakan oleh kita. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, disitulah kita akan mendapatkan sesuatu yang kita ini akan menjadikan kepastian. Jadi ilmu dari Allah itu ada kepastian dan nyata, bisa kita wujudkan. Misalnya kalau kita sudah paham tentang wudu ya, cuci wajah ya, supaya dapat cahaya dari Allah.
Kalau usaplah kepalamu, ya hilangkan pikiran-pikiran negatif yang ada di kepala kita. Misalnya begitu, itu kan secara syariatnya itu simbolik. Kita menyapu kepala. Dan menyapu kepala adalah menghilangkan pikiran yang negatif dari kepala kita. Membasuh kaki, itu juga ada simbol-simbol. Jadi simbol-simbol ritual harus kita tangkap ya. Wudu itu kan pakai air semua misalnya. Itu juga simbolik. Secara syariat ya kita seperti itulah. Tapi hakikatnya itu ada air kehidupan. Ya. Di situ ada air kehidupan yang disebut nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Makanya orang yang sudah kuat mendapatkan air kehidupan dari dalam dirinya, pasti perjalanan spiritualnya akan naik kelas. Dan inilah yang sebetulnya kita idam-idamkan supaya kita menjadi orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pagi hari ini, selamat makan sahur dan semoga Allah membimbing kita, memberi kesehatan kepada kita semua.